Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudhistira dari Sistem Informasi A1. Saya di sini akan menjelaskan tentang User Centered Design, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian UCD, prinsipnya seperti apa, dan proses-proses tahapannya seperti apa. Jadi UCD itu atau lebih dikenal dengan User Centered Design merupakan suatu metode dalam perancangan desain yang berfokus pada kebutuhan user. Dengan sistem informasi, UCD merupakan bagian dari SDLC atau System Development Life Cycle, yang dimana desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan berfokus kepada kebutuhan end user. Jadi, prinsip dalam UCD digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD. Yang pertama adalah mengerti user dengan jelas dalam pekerjaan yang dilakukan dan juga lingkungan di mana user itu berada. Yang kedua, desain dibuat dengan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi. Ketiga, mengutamakan pengalaman dan penggunaannya. Keempat, melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Di dalam proses UCD tersebut, menuntut step desainer untuk memadukan unsur investigatif, misalkan survei maupun interview, dan juga unsur generatif, misalnya brainstorming, untuk memberikan kebutuhan si user tersebut. Di dalam proses UCD berupa literasi, yaitu pengulangan dan evaluasi yang dilakukan pada setiap proses sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Dan ada 4 tahapan yang ada proses dalam proses UCD, yaitu yang pertama, understand context of use. Yang kedua, specific user requirements. Yang ketiga, design solution. Dan yang keempat, evaluation against requirements. Yang dimaksud understand context of use itu adalah perancang sistem harus mengerti konteks kegunaan dari penggunaan sistem tersebut. Yang kedua, specific user requirements. Perancang mengerti konteks penggunaan dari aplikasi, maka dapat berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu menentukan kebutuhan si user tersebut. Yang ketiga, design solution. Merancang solusi dari user tersebut, yang dimana menjelaskan pada proses sebelumnya. Proses ini akan melewati beberapa tahapan, mulai dari konsep kasar, prototype, hingga desain lengkapnya. Yang keempat, evaluation against requirements. Evaluasi ini akan dilakukan dengan melibatkan si user tersebut yang akan menggunakan evaluasi dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.